Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di acara Bincang Biologi, teman-teman belajar bersama guru kreatif. Masih di acara Sukses UTBK ataupun SBMPTN, teman-teman, di tahun ini, gitu ya. Nah, pada video kali ini yaitu video pertemuan kedua, teman-teman, mengenai pokok bahasan Bryophyta dan juga Pteridophyta, gitu ya. Nah, saya sudah sediakan di pertemuan kedua ini 10 soal lagi, teman-teman, untuk kita perbincangkan. Jikalau ada pertanyaan, nanti teman-teman boleh nanti komen di kolom komentar ya. Insya Allah kami akan menjawabnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Baik, di pertemuan kedua di nomor 11, teman-teman. Kemarin nomor 10 ya, kita lanjutkan. Ini dia nomor 11, teman-teman. Kita akan lihat. Mikrospora tumbuhan semanggi katanya jika jatuh di lingkungan yang lembab akan tumbuh menjadi apa? Nah, teman-teman bisa tahu bahwa kalau berbicaranya mikrospora itu kan dia harus tahu dulu nih dari semanggi. Semanggi itu lumut atau paku. Nah, dari sana bahwa kita akan tahu sporanya akan jadi apa, gitu kan ya? Baik. Berbicaranya semanggi, teman-teman, atau bahasa latinnya sering dikenal dengan nama Marsilea crenata, teman-teman. Dia merupakan salah satu spesies tumbuhan paku. Jadi semanggi itu dia termasuk tumbuhan paku. Paku yang bagaimana, Pak? Semanggi itu adalah termasuk ke dalam paku yang disebut sebagai paku heterospor, teman-teman. Nah, di mana dikarenakan dia disebut sebagai paku heterospor, otomatis dia mampu menghasilkan dua jenis spora dengan ukuran yang berbeda, teman-teman. Itu dia disebut sebagai heterospor, gitu ya. Nah, semanggi ini dia dapat membentuk ada yang disebut sebagai makrospora, di mana dia menghasilkan spora besar, teman-teman, gitu ya. Dan ada juga disebut sebagai mikrospora atau spora kecil. Nah, kalau makrospora dia disebut sebagai gamet betina, teman-teman. Kalau mikrospora dia disebut sebagai gamet jantan. Ingat-ingat ya, pada paku heterospor, gitu. Konsep yang kedua, kalau kita konsepkan khusus untuk makrospora, teman-teman. Nah, makrospora ini dia kalau jatuh pada lingkungan yang sesuai, maka makrospora akan tumbuh menjadi makroprotalium. Sedangkan gitu ya, kalau nanti yang teman-temannya yang satunya lagi yaitu mikrospora, kalau jatuh pada lingkungan yang sesuai, dia akan berubah menjadi mikroprotalium, gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau berbicaranya makroprotalium, teman-teman, dia akan berkembang menjadi organ reproduksi betina yang mana dia akan menghasilkan ovum, gitu ya. Nah, sedangkan tadi sudah saya sebutkan mikrospora dia akan jadi mikroprotalium di mana dia akan menjadi gamet jantan, di mana dia mampu menghasilkan sperma, gitu ya. Itu konsepnya. Nah, siklus hidupnya seperti ini. Mikrospora berarti jantan, makrospora berarti betina. Dia akan makro akan menjadi makroprotalium, mikro akan menjadi mikroprotalium. Ini gamet jantan, yang ini gamet betina, bergabung menghasilkan zigot. Lalu zigot ini akan menghasilkan paku. Pakunya tentu paku heterospora, gitu kan ya. Masing-masingnya nanti si paku ini dia akan menghasilkan mikrospora, juga akan menghasilkan makrosporopil, dia akan menghasilkan mikrosporopil, gitu ya. Nah, masing-masingnya mikro akan menghasilkan mikrosporangium, makro akan menghasilkan makrosporangium yang nanti dia akan balik lagi ke atas, gitu ya. Jadi dari tumbuhan paku heterospor ini ke bawah dia fase sporopit, teman-teman. Sedangkan dari makrospora atau dari makroprotalium ini atau mikroprotalium ini adalah fasenya gametofit, gitu ya, penghasil gamet. Oke, baik. Jadi jawabannya mikrospora ketika tumbuh di tempat yang lembab jadi mikroprotalium. Kalau makrospora makroprotalium, gitu ya. Oke, soal nomor 11. Baik, kita masuk ke soal nomor ke-12, teman-teman. Kita akan lihat soal nomor 12. Pada siklus paku homospor, oke, diminta sekarang yang homospor, tadi heterospor ya. Nah, terlihat urutan fase antara lain, oke, berarti siklus hidupnya di pertemuan pertama sudah saya bahas ya. Apa-apa kita perlihatkan lagi. Ini dia paku homospor, teman-teman.
Sporanya dia akan berkecambah menjadi protalium kalau ada pada tanah yang memang mendukung. Nah, protalium ini dia merupakan fase yang disebut sebagai fase gametofit, teman-teman, gitu ya. Protalium ini dikarenakan dia fase gametofit, dia akan menghasilkan antheridium, dia akan menghasilkan archegonium, gitu ya, sel gamet jantan dengan betina. Bergabung membentuk zigot. Nah, lalu zigotnya ini dia akan berkembang menjadi tumbuhan paku homospor atau disebut sebagai generasi sporopit. Dia akan menghasilkan sporopil dan sporangium. Inilah sebabnya kenapa disebut generasi sporopit, generasi penghasil spora. Sporanya akan tumbuh lagi atau dihasilkan kembali, gitu ya. Seperti itu. Sporopitnya 2N, sedangkan gametofitnya adalah N haploid. Ingat-ingat ya, itu dia. Jadi urutan yang benar adalah teman-teman dari sel induk penghasil spora, lalu dia akan menghasilkan spora, lalu spora itu menjadi protalium. Protalium menghasilkan gamet lagi dan seterusnya, gitu ya. Seperti itu teman-teman kalau yang homospor. Oke, baik. Soal nomor 13 teman-teman, kita akan lihat soal nomor 13 ini mengenai apa ya? Oke, lumut berarti. Pada lumut katanya sel telur yang telah dibuahi katanya kelak akan tumbuh menjadi apa? Baik, setelah terjadi fertilisasi antara sperma dan ovum ya pada tumbuhan lumut. Ini dia siklus hidupnya. Nah, ini dia ada sperma, ada ovum melakukan fertilisasi jadi zigot, lalu zigotnya itu dia akan menjadi sporogonium di mana dia merupakan fase sporopit atau fase penghasil spora. Ini dia teman-teman ya, jadi zigot. Lalu zigotnya jadi sporogonium. Jadi bermulai dari spora, berkecambah jadi protonema, tumbuhan lumut sebagai generasi gametofit, menghasilkan sel-sel gamet, sperma, dan ovum. Jadi zigot, zigot berkembang menjadi fase atau generasi sporopit. Sporogonium menghasilkan sporangium yang akan melepaskan spora kembali. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah sporangium, teman-teman. Gitu ya. Oke, dibuahi kelak akan menjadi sporangium. Ini dia setelah zigot, sporogonium, sporangium ya. Oke, baik. Ini adalah soal nomor 13. Gampang ya. Kita masuk ke soal nomor 14, teman-teman. Nah, di soal nomor 14 katanya suatu badan tempat berkumpulnya sporangium dan jika masih muda dilindungi oleh indusium adalah, oke, ini ada lebih dalam ini soalnya ya. Ada indusium segala. Baik, kita akan bahas. Nah, suatu badan teman-teman atau tempat terkumpulnya sporangium gitu ya di dalam tumbuhan paku gitu ya, khususnya paku-paku yang masih misalkan masih muda gitu ya. Nah, dia sporangiumnya itu dia dilindungi oleh suatu selaput indisium gitu ya. Yang kita sebut sebagai sorus. Jadi kalau kita lihat sorus ini dia gambarnya teman-teman. Di daun, di belakangnya daun itu ada kumpulan-kumpulan sporangium yang membentuk sorus. Gitu. Nah, sorus ini dia terdapat pada daun yang disebut sebagai daun sporopil atau daun penghasil spora tentunya ya. Nah, sorus ini dia dapat ditemukan pada apa? Semua jenis teman-teman, khususnya pada tumbuhan paku. Jadi tumbuhan paku lah yang dia memiliki sorus. Lumut tidak memiliki sorus. Gitu ya. Hanya milik paku sorus itu ya. Nah, ini dia teman-teman, kita akan lihat misalkan ini dia tumbuhan paku daunnya, lalu kita perbesar salah satu daunnya, di dalamnya itu ada ternyata di belakangnya itu ada nempel-nempel kumpulan-kumpulan gitu ya, ada sorus-sorus. Nah, di dalam sorusnya misalkan saya perbesar ini sorus. Nah, ada sporangium di mana dia mampu menghasilkan spora, terus di situ ada selaput yang tipis yang disebut gitu ya. Ini dia indusium gitu ya, indusium. Terus kalau kita lihat lagi, diperbesar lagi teman-teman yang melekat di daun gitu ya, yang bulat-bulat ini, kita akan lihat di sini adalah indusiumnya teman-teman. Ini adalah selaputnya, gitu ya. Ini adalah sporangiumnya di mana dia tempat menghasilkan spora. Nah, di sini ada pembuluh angkut. Kenapa Pak ada pembuluh angkut? Sebab kan ini kita berbicaranya tumbuhan paku sudah memiliki pembuluh angkut, gitu ya. Nah, kalau kita perbesar di dalamnya yang ini misalkan kita perbesar, nah ini di dalam sporangium itu ada anulus gitu ya. Anulus itu dia selaput luarnya. Ini dia ya.
Oke, sip. Jadi jawabannya suatu badan tempat berkumpulnya sporangium dan jika masih mudah dilindungi oleh indusium adalah sorus gitu ya, pada tumbuhan paku sorus itu ya. D jawabannya. Oke, baik, kita masuk ke soal nomor ke-15 teman-teman. Tumbuhan yang berbatang katanya, berdaun dan tidak berpembuluh katanya, dan tidak berakar sejati katanya dapat digolongkan ke dalam. Oke, ini sudah bisa kita jawab ya. Tidak berpembuluh ini dia teman-teman. Nah, ketika berbicaranya tidak berpembuluh teman-teman, maka sudah pasti sedang berbicara Bryophyta gitu ya. Nah, Bryophyta itu dia termasuk ke dalam Cormophyta atau orang ada yang menyebut bahwa dia Cormophyta tapi Cormophytanya primitif gitu ya. Kenapa primitif? Sebab dia belum memiliki akar sejati, juga dia belum memiliki pembuluh di dalam akarnya gitu kan ya. Nah, cirinya apa? Yang pertama disebut sebagai Cormophyta primitif. Ini ada pendapat lain gitu ya. Ada juga yang disebut sebagai talus teman-teman, Talophyta gitu. Bryophyta itu ada juga yang menyebut Cormophyta. Nah, kalau Bryophyta disebut sebagai Cormophyta, tapi ingat, Cormophytanya dia masih primitif. Maksudnya apa? Nah, ada dia yang memiliki batang, tapi batangnya sederhana. Misal pada kelas musci, teman-teman. Ada yang memiliki daun, misalkan lumut sejati, gitu kan ya. Dia memiliki daun, tetapi daunnya sederhana, gitu. Makanya disebut daunnya itu daun sederhana, gitu ya. Misalkan pada kelas musci juga. Terus dia tidak memiliki akar sejati, akarnya itu dia digantikan gitu ya oleh suatu akar semu yang disebut sebagai rhizoid gitu ya, seperti ini. Nah, terus berkembang biak dengan spora teman-teman dan dia tidak berpembuluh. Nah, inilah yang membedakan antara Bryophyta dengan Pteridophyta gitu kan ya, tidak berpembuluh begitu ya. Nah, ini dia gambarnya teman-teman. Kalau kita lihat gambar dari lumut, ini dia ada yang menyebutkan bahwa ini sudah memiliki akar batang gitu ya. Batangnya itu batang berupa stolon teman-teman yang masih sederhana gitu. Kalau disebut Cormophyta primitif tapi pada jamur-jamur sejati gitu ya, hanya pada jamur sejati. Nah, kecuali akarnya, ini akarnya itu masih rhizoid teman-teman. Jadi strukturnya masih sama dengan daerah atas gitu ya. Terus ini dia daun, muncul daun-daunnya. Pada tumbuhan lumut sejati itu ada sudah mirip-mirip daun banget gitu ya. Makanya disebut sebagai Cormophyta primitif. Orang menyebutnya khusus pada lumut sejati ini gitu ya. Ini adalah bagian gametofitnya, fase penghasil gamet, sedangkan yang di atas ini adalah fase sporofitnya, fase penghasil spora. Ini adalah setanya, ini adalah keseluruhannya, yaitu kita sebut sebagai sporangium. Gitu ya, yang di dalamnya ada spora tentunya. Gitu ya. Jadi jawabannya dia sedang berbicara Bryophyta, tidak berpembuluh meskipun dia disebut sebagai Cormophyta primitif gitu. Cormophyta yang sejatinya itu kan ada di Pteridophyta, Gymnospermae juga Angiospermae gitu ya. Sudah lengkap bagian-bagiannya, sudah dibedakan bagian-bagiannya antara akar, batang dan daun gitu ya. Kalau pada Pteridophyta, Gymnospermae juga pada Angiospermae gitu ya. Ini soal nomor 15. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal nomor 16 teman-teman di pertemuan kedua mengenai pembahasan Pteridophyta dan juga Bryophyta gitu ya. Nah, soal nomor 16 kita lihat. Berdasarkan spora katanya yang dihasilkan oleh semanggi atau Marsilea teman-teman tergolong ke dalam paku apa dia? Oke. Berarti kalau mau lihat semanggi itu dia tergolong dalam paku apa, teman-teman mesti tahu bagaimana dia bereproduksi gitu ya. Nah, berdasarkan spora yang dihasilkannya, tumbuhan kan tadi sudah disebutkan bahwa dia memiliki tiga jenis gitu ya paku itu. Ada paku yang termasuk ke dalam heterospor, ada paku yang masuk ke dalam homospor, dan ada paku yang masuk ke dalam paku peralihan. Jadi 3 jenis ini gitu ya. Nah, kalau kita mau golongkan paku heterospor, maka paku heterospor ini dia, teman-teman, tumbuhan paku yang mampu menghasilkan 2 jenis spora gitu ya, di mana memiliki ukuran yang berbeda. Nah, itu dia paku heterospor disebutnya. Yang jantan disebut mikrospora, lebih kecil, sedangkan yang betina disebut makrospora, lebih besar gitu ya.
Contohnya adalah Marsilea. Yang ini yang kita bicarakan, yaitu yang semanggi yang di soal disebutkan, gitu ya. Nah, adapun kelas-kelas yang lainnya, teman-teman, kelompok tumbuhan paku yang lainnya ada paku homospor. Dia memiliki satu jenis spora, teman-teman, gitu ya, dengan bentuk dan ukuran yang sama. Jadi kalau menghasilkan bentuk dan ukuran sama, itu dia pakunya paku homospor. Contohnya apa? Ada Lycopodium, gitu ya, ada Nephrolepis, gitu, ada Dryopteris, gitu ya. Terus kalau yang homospor selain tadi Marsilea, teman-teman, ada juga Salpinia dan juga Selaginella, gitu ya, atau paku rane. Sedangkan pada paku peralihan itu, teman-teman, dia sporanya itu dia berukurannya sama, ukurannya mah, tetapi jenisnya berbeda. Ada jantan, ada betina, gitu ya. Kalau ada heterospora itu kan ukurannya berbeda, gitu ya. Jantan dengan betina itu dia memiliki ukuran yang berbeda. Sedangkan kalau pada peralihan ukurannya mah sama, gitu. Contohnya adalah Equisetum, teman-teman, atau paku ekor kuda, gitu ya. Ini pada peralihan. Gitu. Jadi berdasarkan spora yang dihasilkan, semanggi termasuk ke dalam paku heterospor. Gitu ya, gampang. Baik, soal nomor 17 kita akan lihat soal nomor 17 tentang apa ya? Oke, karakteristik yang tepat katanya berkaitan dengan fase sporopit dan gametofit pada tumbuhan paku. Baik, ini pada paku nih ya. Oke, baik. Nah, konsep yang pertama, teman-teman, yang mesti diketahui bahwa tumbuhan paku ini dia mengalami metagenesis, teman-teman. Ingat-ingat gitu ya. Di mana bergirir antara fase gametofit dan juga fase sporopitnya. Nah, khusus pada tumbuhan paku, teman-teman, fase dominannya itu kan sporopit gitu ya. Nah, di mana fase ini dia mampu menghasilkan spora gitu. Jadi hidupnya lebih lama, teman-teman, dibandingkan dengan fase gametofit gitu ya. Sporopitnya dikarenakan dia dominan atau tumbuhan paku itu sendiri gitu. Nah, sedangkan konsep yang kedua, teman-teman, tumbuhan paku ini dia biasanya yang kita lihat tumbuhan paku dikarenakan dia fasenya dominan, maka disebut sebagai fase sporopitnya, itu fase penghasil sporanya gitu ya. Nah, sementara pada fase gametofitnya dia berupa apa? Berupa suatu bagian yang disebut sebagai protalium. Jadi protalium ini adalah fase gametofit yang mampu menghasilkan sperma dan ovum pada tumbuhan paku. Gitu ya. Nah, ini dia siklus hidupnya. Spora yang haploid ini dia menjadi protalium. Protalium ini sebagai generasi gametofit menghasilkan kelamin gitu ya, jantan dan betina, lalu bergabung menjadi zigot. Zigotnya sudah 2N, maka dia akan berubah menjadi tumbuhan paku yang 2N juga. Ini adalah fase sporopit. Menghasilkan sporofil, lalu dia akan menghasilkan sporangium yang nantinya mengeluarkan spora kembali. Gitu ya siklus hidupnya. Oke, jadi karakteristik yang tepat berkaitan dengan sporopit adalah fase sporopit merupakan tumbuhan paku gitu ya. Pada fase dominannya. Baik, itu dia teman-teman soal nomor ke-17 gitu. Yang lainnya salah ini pilihannya ya. Baik, di soal nomor 18 ini dia mengenai apa ya? Kita lihat. Generasi gametofit katanya pada tumbuhan lumut daun gitu, memperlihatkan ciri-ciri. Oke, diminta adalah ciri gametofit pada tumbuhan lumut daun ya. Oke, baik. Pada tumbuhan lumut, teman-teman, atau Bryophyta ini dia merupakan tumbuhan kan yang mengalami metagenesis, sama dia antara fase gametofit juga fase sporopit. Dia bergilir keturunannya. Hanya teman-teman, pada fase gametofitnya tumbuhan lumut dia lebih dominan daripada tumbuhan paku, gitu ya. Atau tumbuhan lumut ini dia dihasilkan dari fase gametofitnya, gitu ya. Dia menghasilkan tentu gamet gitu antara jantan dengan betina gitu ya. Nah, selanjutnya sedangkan pada fase sporopitnya itu pada tumbuhan lumut sama dia fase di mana dia menghasilkan spora gitu ya, sama. Jadi tidak ada bedanya. Nah, pada fase gametofit pada tumbuhan lumut tadi dikatakan bahwa dia itu kan lebih dominan gitu ya. Lebih dominan itu maksudnya adalah tumbuhan pakunya itu berada pada fase gametofit gitu ya.
yang dia nantinya akan membentuk fase sporopit yang di dalamnya nanti akan menghasilkan spora gitu ya. Itu dia untuk urutannya. Nah, nanti spora yang dihasilkan dia akan nempel pada suatu lingkungan. Kalau lingkungan itu mendukung, nah nanti sporanya itu dia akan berkecambah menjadi protonema, teman-teman, gitu ya. Protonema nanti menghasilkan fase gametofit lagi, yaitu tumbuhan lumut, gitu ya. Dan seterusnya. Nah, seperti yang ini tadi sudah disebutkan ya. Spora lalu berkecambah jadi protonema, lalu jadi tumbuhan lumut. Nah, tumbuhan lumutnya sebagai generasi gametofit menghasilkan sperma dan ovum yang akan berfertilisasi menjadi zigot, lalu dia akan membentuk fase sporopit, fase di mana menghasilkan spora lagi, gitu ya. Jadi generasi gametofit pada tumbuhan lumut daun memperlihatkan ciri apa? Yaitu satu, menghasilkan antheridia dan arkegonia, nama juga gametofit ya, mampu berfotosintesis, memiliki kromosom yang haploid, gitu ya, N di sini ya, gametofitnya N. Membentuk protalium. Protalium itu pada tumbuhan paku. Salah. Ya, baik 1 2 3 itu adalah A. Soal nomor 19 teman-teman. Oke, kita akan lihat tentang apa? Siklus hidup tumbuhan lumut dan tumbuhan paku memiliki kesamaan. Oke, kita bahas. Nah, persamaan tumbuhan lumut dengan tumbuhan paku, teman-teman, itu ada beberapa hal yang mesti teman-teman kuasai. Adalah yang pertama adalah bereproduksi secara vegetatif, dia dua-duanya menggunakan spora, teman-teman, gitu ya. Nah, sporanya ini khusus pada paku nanti akan tumbuh menjadi protalium, sedangkan spora pada tumbuhan lumut dia akan tumbuh menjadi protonema, gitu ya. Nah, baik lumut ataupun paku, teman-teman, dia sama-sama mengalami pergiliran keturunan atau metagenesis antara fase gametofit dan fase sporopit. Itu dia ciri yang kedua ya, persamaannya. Nah, yang ketiga, pada pergiliran keturunan tumbuhan lumut dan tumbuhan paku, tadi sudah disebutkan ada dua fase dikarenakan dia bermetagenesis gitu ya. Ada gametofit, ada sporopit. Gametofit fase penghasil gamet, sperma dan ovum, sedangkan sporopit adalah fase penghasil spora gitu ya. Spora. Nah, ini dia teman-teman, persamaan tumbuhan lumut dengan tumbuhan paku. Ketika kita lihat dari sel, maka selnya dia eukariotik gitu ya. Terus cara memperoleh makanan dua-duanya autotrof, yaitu fotosintesis ya. Klorofilnya ada, dinding selnya ada, metagenesis melakukan dua-duanya. Alat perkembangbiakan secara aseksualnya berupa spora, sama gitu ya. Oke, jadi jawabannya adalah persamaan antara lumut dan paku 1, 2, dan 3 gitu. 4 salah gitu ya. Harusnya dia autotrof. Ya, di heterotrofnya ini salah. Oke, jadi 1, 2, dan 3 itu adalah A jawabannya ya. Baik, soal yang terakhir yaitu soal nomor ke-20 teman-teman. Kita bisa perhatikan katanya, perhatikan pernyataan berikut ini katanya. Generasi gametofitnya adalah protonema, ujung daun mudanya menggulung, daun hidup mengalami metagenesis, akarnya membentuk rizoid. Baik, kita akan lihatnya. Ini ada kata kunci protonema, teman-teman. Berarti ini berbicara lumut. Di sini ada daun muda menggulung. Ini adalah paku. Daun hidup mengalami metagenesis. Ini dua-duanya, baik lumut dan paku. Akar membentuk rizoid. Ini adalah lumut. Gitu ya. Tumbuhan paku memperlihatkan ciri. Udah dijawab atuh ya. Nah, ini dia teman-teman, berbicaranya tumbuhan paku. Ciri khasnya itu dia generasi dominannya itu kan ada di sporopit gitu ya. Kalau generasi gametofitnya itu dia berupa protalium. Jadi bukan protonema gitu ya. Gametofitnya itu adalah protalium. Kalau di lumut itu dia protonema. Ujung daun mudanya dia menggulung. Nah, ini ciri khas dari tumbuhan paku. Daun hidupnya mengalami metagenesis, di mana fase dominan adalah fase sporopit gitu ya. Akarnya dia sudah berbentuk serabut, jadi bukan rizoid lagi. Kalau rizoid itu dia miliknya lumut gitu ya. Oke, jadi jawabannya adalah daun muda menggulung dan nomor 3, daun hidup mengalami metagenesis 2 dan 3 gitu ya. Meskipun nomor 3 di lumut juga memang terjadi gitu. Baik, itu adalah soal nomor 20 atau soal nomor terakhir di pertemuan kedua mengenai pembahasan Bryophyta dan Pteridophyta gitu ya.
Oke, tunggu juga pembahasan tentang Bryophyta dan Pteridophyta ini teman-teman. Masih banyak soal-soalnya yang sering keluar di UTBK ini. Maka kami akan membentuk video lanjutan lagi ya di pertemuan ketiga nanti. Kami ucapkan terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.